berjalanlah denganku. Haleluya. Mari bersama-sama kita menundukkan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami merendahkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sadar kami yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kami. Kami menyadari manusia tanpa Tuhan hanya debu tanah, tapi Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Karena kami mau duduk diam dengar firman-Mu, sama seperti Engkau memakai para hamba Tuhan di tempat ini. Pakai juga hamba-Mu lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita jemaat Tuhan Glow Tamrin Residen pada sesi terakhir di tempat ini, sama-sama yang siap diberkati firman Tuhan, kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, senang bisa kembali melayani saudara pada sesi terakhir di tempat ini. Terimalah salam terbaik, termanis dari mimbar ini. Shalom Glow Tamres. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Kurang semangat, apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus boleh dong lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Katakan bagi THR dong, bilang saudara. Bagi THR saudara, kemari macetnya minta ampun saudara. Macetnya minta ampun kurang lebih tadi di Tanah Abang saudara. Itu hampir setengah jam saudara. Banyak orang berburu takjil dan sebagainya. Saya lupa, saya pendeta, hampir saya pengen ikut berburu juga saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saudara. Dalam khotbah yang menurut saya, pendapat saya pribadi, khotbah ini adalah pengalaman saya pribadi sama Tuhan. Makanya saya beri judul khotbahnya adalah dibentuk oleh tangan sang penjunan. Dibentuk oleh tangan sang penjunan saudara. Karena ada gap antara kata penjunan dengan masa sekarang. Saya takut ada banyak anak-anak muda atau generasi-generasi muda tidak mengerti apa itu tangan penjunan, tidak mengerti apa konsep tanah liat, tidak mengerti apa konsep orang pengerja atau tangan periuk. Saya ada sebuah video yang ingin saya tampilkan sama saudara. Ini sejujurnya saya rada bete sih sambil megang gitu. Jadi apa mau gantiin saya khotbah? Ya saudara, ada sebuah videonya khotbah saya kurang lebih 45 menit dan video ini 44 menit saudara. Jadi saya hanya khotbah 1 menit saudara. Oke, ini videonya, silakan ditampilkan.
Tepuk tangannya bisa lebih kompak lagi saudara. Puji Tuhan. Dan saudara lihat dari yang di sana, mari sama-sama kita buka dasar firman Allah. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ayat yang kedua silakan. Jadi Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan, mereka banyak memberontak terhadap Allah, mereka banyak melawan terhadap Allah. Dan Tuhan bilang kepada Yeremia, pergilah ke tukang Priuk. Saudara tahu Priuk kan? Bukan Kelapa Gading lurus dikit saudara. Itu Tanjung Priuk saudara. Dia bilang nanti di sana aku akan berbicara. Yang ketiga, lalu pergilah aku ke rumah tukang Priuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Pelarikan bicara tanah liat. Ayat yang keempat silakan saudara. Menjadi bencana lain menurut apa? Yang baik pada apa Bapak Ibu? Hanya Tuhannya orang Kristen yang tidak buang umatnya, katakan amin. Hanya Tuhannya orang Kristen yang tidak pernah menyerah sama umatnya, katakan amin. Hanya Tuhannya orang Kristen yang selalu punya cara untuk pulihkan umatnya, katakan amin. Alkitab saya bilang kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Pak Bu, hanya Tuhannya orang Kristen. Malaikat buat dosa, Alkitab saya bilang malaikat dibuang. Betul apa tidak? Tapi manusia buat dosa, Alkitab saya bilang dia mengutus Yesus untuk menebus saudara dan saya. Yang bangga sama kebaikan Yesus Tuhan kita. Boleh kan kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya yang ke-6. Sama-sama kita baca 3, 2, ya masakan kepada kamu seperti tukang, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh di tangan tukang Priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan sedang ingin bilang sama bangsa Israel bahwa aku berhak, dapat, mampu melakukan apapun yang aku mau terhadap tanah liat. Israel di Alkitab adalah Israel fisik, tapi Tuhan sedang bilang kita Israel secara rohani. Tuhan sedang bilang, saya buka dengan sebuah statement, semua orang percaya pasti melewati proses. Saya ulang lagi, semua orang percaya harus melewati proses. Sama-sama bilang sama saya, kalau lagi diproses, jangan protes. Sekali lagi, kalau lagi diproses, jangan protes. Bilang kiri kanan saudara, kalau Tuhan lagi proses, tutup moncongmu. Amin. Karena salah satu hal yang paling Tuhan gak suka dari bangsa Israel namanya adalah bersungut-sungut. Ketika Tuhan sedang proses mereka, tanah perjanjiannya sudah siap, mereka yang belum siap. Saya ulang sekali lagi, tanah perjanjiannya sudah, mereka yang belum siap. Dosa yang paling Tuhan benci salah satunya adalah bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut? Ketika saudara taruh yang manis, datang dia. Bodoh amat. Saudara harus sabar, ini bulan suci. Nggak boleh marah-marah saudara. Alkitab saya mengatakan bahwa Tuhan memproses mereka. Kata membentuk dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yasar. Yasar, sama-sama bilang sama saya, yasar. Tahu yasar kan? Kita mau ke Tamres, nyampainya ke Pamulang. Sabar, jangan emosi. Yasar, Pak Bu, artinya begini. Yasar artinya adalah membentuk, merancang, mengukir. Yasar bicara mengenai sebuah proses, bicara mengenai sebuah tekanan, bicara mengenai waktu. Dan kabar baiknya, kata yasar hanya dipergunakan untuk personal. Saudara dan saya tidak diciptakan produk massal. Saudara tidak diciptakan langsung 100 orang ditaruh dan jadi 100 orang. No, kita diciptakan pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Makanya saudara sama yang di kanan beda apa sama mukanya? Makanya saudara sama yang di belakang beda apa sama? Beda. Kalau yang lain hidungnya mancung karena tanahnya waktu itu masih banyak. Kalau hidungmu masuk ke dalam udah mulai habis tanahnya waktu itu. Kalau saudara sama-sama bilang sama saya tanah liat. Kalau saudara suka ngelawan, Tuhan mengusur tanah sengketa. Suka ngelawan mulu gitu.
Nah, mari kita akan belajar pada hari ini, Pak Bu. Sama-sama bilang sama saya bukan produk massal. Sama-sama bilang sama saya, saudara lebih semangat lagi dong. Saya pulang nih. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ciptakan saya secara personal. Amin. Orang kembar aja beda sidik jarinya. Kurang lebih ada 5.000, 7 miliar orang di muka bumi. Saya nggak tahu berapa tepatnya, 5 atau 7 miliar. Tapi setiap dari 7 miliar itu beda-beda. Dan rancangan orang untuk setiap orang itu, rancangan untuk setiap orang itu beda-beda. Supaya kamu tahu kamu spesial. Jangan berusaha jadi orang lain. Tuhan punya panggilan kamu sendiri masing-masing atas setiap orang. Lalu apa yang harus dilakukan oleh tanah liat untuk dapat? Pak Pendeta kan cuma tanah, cuma diam aja. No, ada bagian dari tanah liat. Saudara jangan berpikir hanya tanah liat cuma bengong aja. Terserah deh Tuhan mau bikin apa. No. Yang pertama, mari sama-sama kita akan belajar ada 4 kebenaran. Doa saya biar khotbah ini memberkati saudara. Goal dari khotbah ini kalau ketika kamu diproses Tuhan, moncongmu nggak bimoli. Tahu kan bibir moncong 5 cm. Yang gitu. Kalau Tuhan proses kamu tahu Tuhan sedang buat apa. Yang pertama, tadi kita udah lihat videonya, sudah bisa lihat kan? Tanahnya diambil, dihancurin, dikasih air, dihancurin, dipukul, dibanting dan seterusnya. Saya mau tanya sama jemaat Glow Tamres sesi tempat ini, diproses enak apa enggak? Yang bilang diproses enak angkat tangan. Kalau ada gantikan saya jadi pendeta hari ini. Saya mau tanya diproses sakit apa enggak? Yang bilang sakit angkat tangan. Ya, semakin Tuhan ingin pakai saudara maka semakin hebat proses dalam hidup saudara. Karena itu aturan umum. Semakin lama, semakin berat, maka semakin hebat pemakaian Tuhan. Kalau hari sudah sedang berada dalam sebuah proses, sudah sedang dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, Alkitab saya mengatakan keep your heart tender. Tetap lembut hatimu. Kalau Tuhan lagi proses, tetap lembut, basah. Tanah liat yang kering, Tuhan gak bisa bentuk. Hanya tanah liat yang basah, Tuhan bisa apa? Tadi saudara lihat tanah liat diambil dari tanah, diambil dari bawah, dia harus dipisahkan dari kerikil, dia harus dipisahkan dari batu, harus dipisahkan dari yang namanya ada udara di tanah liat itu, harus diambil dan dibasahin dulu. Mungkin hari ini Tuhan sedang ambil saudara, batunya lagi dikeluarin, ada hal-hal dalam hidup saudara sedang Tuhan hancurin, ada hal-hal dalam hidup saudara yang kasar Tuhan sedang halusin, mungkin di zona nyamanmu sedang Tuhan goncang. Pesan saya dari mimbar ini, hatimu harus tetap lembut, harus tetap basah. Apa maksudnya? Hati yang siap dibentuk. Sama-sama bilang sama saya, hati yang siap dibentuk, Tuhan suka. Saya tulis dalam slide saya, ada tiga jenis tanah liat di dalam Alkitab. Tanah liat yang pertama, tanah liat yang kaku, sulit dibentuk, penuh ketakutan dan penolakan. Tanah liat yang kedua, tanah liat yang berkelikir, terlihat baik tapi menolak kebenaran dan yang tidak nyaman buat dia. Dan tanah liat ketiga yang Tuhan inginkan adalah tanah liat yang lembut. Seorang hamba Tuhan bilang demikian dalam sebuah kutipan yang memberkati saya. The softer the clay, the more beautiful the shape in the potter's hand. Semakin lembut tanah liatnya, semakin indah bentuknya di tangan sang penjunan. Apa kata lembut dalam Alkitab? Apa yang Alkitab bilang ketika lembut? Lembut bicara remuk hati. Lembut bicara mau dikoreksi. Lembut bicara mau mendengar. Jangan karena uangmu banyak kau gak mau dengar lagi. Jangan karena posisimu hebat kamu gak mau ditegur lagi. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun saya sudah berhasil, saya harus siap ditegur. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun saya udah posisi tinggi, saya harus siap ditegur. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun yang menegur saya gak suka orangnya, saya harus siap ditegur. Walaupun yang menegur saudara gak suka sama orangnya, tapi kalau itu kebenaran, miliki hati yang lembut. Amin. Walaupun yang ngomong, Pak Pendeta saya sih caranya gak enak Pak Pendeta. Walaupun caranya gak enak, tapi kalau itu kebenaran, saudara harus dengar, katakan amin. Tapi Pak Pendeta yang ngomong waktunya gak tepat. Bukan soal tepat gak tepat. Kalau hatimu lembut, siap dikoreksi,
teachable spirit, hati yang mau belajar, maka Tuhan bisa pakai kamu. Saya berapa waktu lalu habis pergi sama keluarga, sampai di rumah ketemu sama anak-anak, main HP saya. Main HP, anak saya lihat dia, kita lihat-lihatan. Dia bilang dia sama saya, dengan gaya sok tuanya gitu. Apalagi anak saya umur 7 tahun. Papa. Saya liatin, ini si lontong ini apa maksudnya, saya bilang gitu. Udah pergi lama-lama sampai di rumah main HP. Papa. Bukannya main sama anak malah main HP. Saya liatin, saya bawa dia keluar. Saya kunci pintu, saya masuk lagi. Ya enggak lah. Apa yang saya lakukan? Saya taruh HP, saya usir dia keluar. Ya enggak lah. Walaupun yang ngomong bocah gak jelas, belum tahu hidup. Walaupun yang ngomong bocah yang hidupnya masih bergantung sama uang saya. Walaupun yang ngomong hidupnya gak lebih baik dari saya, belum tahu kehidupan. Tapi apa yang diomongin itu kebenaran. Ada banyak orang kadang-kadang salah satu penyakit yang Tuhan paling benci adalah ngerasa paling benar, ngerasa paling suci, ngerasa paling Tahu kan Itu udah susah dijelaskin tuh. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan ngerasa paling bilang. Tuhan tuh penyakit rohani yang paling Tuhan gak suka. Merasa paling suci. Merasa paling benar. Sehingga ketika dikritik, udah gak bisa lagi. Tanah liat yang kering, satu-satunya cara untuk Tuhan bentuk. Mau tau gak caranya ngapain? Gak mau tahu? Ya udah gak apa-apa. Tanah liat yang kering, satu-satunya cara, dihancurin. Ini soundnya kenapa ya? Tanah liat yang kering, satu-satunya cara untuk bisa dibentuk lagi adalah dihancurin. Saudara yang pilih, mau ikut aja atau mau dihancurin? Saya pendeta yang percaya, kalau sama Tuhan, Tuhan pasti menang, kita selalu kalah. Betul apa tidak? Ada yang pernah menang sama Tuhan, angkat tangan? Mungkin dinulis buku, 5 langkah menang lawan Tuhan. Langkah pertama, jadilah Tuhan, gue juga tahu. Kalau sama Tuhan, kalau Tuhan udah memutuskan sesuatu, gak ada yang bisa gugat. Saudara mau gugat kayak ke Mahkamah Konstitusi, itu hakimnya mati semua dibikin. Gak ada yang instan dalam hidup ini. Lihat yang instan kemarin, 51. Yang tahu-tahu aja. Kalau yang nggak tahu ya kita senyum-senyum aja. Kalau lo nggak tahu nanti pulang tanya, apa sih 51? Saya udah nonton semangat-semangat. Udah bawa kacang, udah semua lengkap. Babak pertama 3-0. Saya matikan TV. Saya pergi dengan anak-anak. Masih berharap lagi, kirain bisa dibalas. 5-1 bos. Garuda di dadaku. Saya mau bilang sama saudara, sama-sama bilang sama saya, kalau sama Tuhan pasti kalah. Bilang kiri kanan saudara, kalau sama Tuhan lemesin aja bro. Amin. Kalau Tuhan udah bilang jangan dipaksa. Anak-anak muda, kalau Tuhan bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu, jangan bilang Tuhan aku ingin menerangi dia. Kamu bukan PLN. Kalau Tuhan bilang jangan, dan jangan. Gak bisa, ya udah jangan. Kamu boleh punya pengetahuan teologi yang tinggi. Kamu boleh profesor, dokter, karburator, bocor, dan seterusnya. Tapi kalau kamu gak lemah lembut. Ada banyak orang ngerti firman tapi gak melakukan. Mengetahui firman, mengerti firman tidak mengubah kehidupan. Yang mengubah kehidupan adalah melakukan firman. Firman hanya menjadi firman selama cuma dimengerti, selama cuma dipahami. Firman menjadi kekuatan ketika kita melakukannya. Amin. Lemah lembut bos. Kalau Tuhan bilang suruh ampuni, tapi Pak Pendeta dia jahat banget. Bukan saya yang ngomong, Tuhan yang bilang.
Kalau Tuhan bilang suruh kasih persembahan, tapi pada saya lagi susah, bukan saya yang ngomong, Tuhan yang ngomong kasih persembahan. Kalau Tuhan bilang tolong dia, Pak Pendeta saya lagi susah, kalau Tuhan yang bilang kasih, tolong dia. Jangan sampai kepalamu lebih besar daripada hatimu. Apa maksudnya? Jangan sampai kamu ngerasa lebih pintar dari Tuhan, itu maksud saya. Jangan sampai kamu ngerasa lebih tahu dari Tuhan, itu maksud saya. Jangan sampai kamu ngerasa lebih ngerti dari Tuhan. Apa yang benar bagi manusia belum tentu benar bagi Tuhan. Tapi apa yang benar bagi Tuhan pasti benar bagi manusia. Tanah liat yang pertama yang Tuhan cari adalah tanah liat yang lembut, yang basah, yang mau dibentuk. Saudara boleh pintar tapi tanpa penundukan diri, tanpa lemah lembut sama Tuhan, Tuhan gak bisa pakai kamu. Amin. Yuk kita berikan kemuliaan dulu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Jaga hatimu, apalagi di bulan yang suci ini. Kita suka dengarkan di bulan suci ini kan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Sama memang kita kan. Bila hati sedang susah, pikiran pun, mari sembah dia. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh tanah liat? Yang pertama, tanah liat harus tetap basah untuk mudah dibentuk. Yang kedua, apa yang harus dilakukan tanah liat? Yang kedua, Christ-centered living. Bahasa gampangnya begini, tetap di tengah. Tetap di tengah. Dalam konteks kerajinan tembikar, ada satu prinsip penting yang harus diketahui oleh seluruh penjunan. Oleh seluruh tukang periuk, bahwa tanah liat harus diletakkan di tengah roda penjunan. Karena jika tanah liat tidak berada di tengah, tanah liat akan goyah, akan gak stabil, akan sulit dibentuk. Kalau tanah liat ke kiri akan hancur. Kalau tanah liat ke kanan akan hancur. Kalau tanah liat ke bawah akan apa? Satu-satunya yang membuat tanah liat tetap dapat dibentuk adalah dia tetap di tengah. Karena ketika penjunan menggerakkan rodanya mulai gerak, maka mulai berputar. Kalau dia ke kiri atau ke kanan, atau bahasa gampangnya kabur, yang bikin tanah liat hancur bukan tangan penjunan. Yang bikin tanah liat hancur karena tanah liat lari. Saya mau bilang sama saudara yang kedua, sekarang lagi ada hashtag kan, kabur aja dulu. Saya pakai hashtag dari mimbar ini. Tinggal aja dulu. Kalau Tuhan lagi proses, jangan lari. Saya tahu sakit. Saya tahu gak enak. Saya tahu mungkin ada air mata di sana. Saya tahu mungkin ada pengkhianatan di sana. Saya tahu mungkin gak nyaman. Mungkin kamu teriak, Tuhan, acit naik. Itu bahasa para rabi pada zaman dahulu itu. Sakit Tuhan, gak enak Tuhan. Jangan lari. Jangan lari. Karena kalau kamu lari dari proses ini, kamu ambil shortcut, kamu lari sekarang, pegang omongan saya, 5 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ketemu lagi. Gak ada yang bisa lari dari proses Tuhan. Gak ada. Kamu bisa menundanya, tapi kamu tidak bisa meninggalkannya. Kamu bisa bersembunyi, lihat Yunus. Dia lari dari proses Tuhan. Tuhan tangkap. Cepat atau lambat proses dalam hidupmu bukan tergantung Tuhan. Tapi tergantung kamu. Saya ulang lagi, cepat atau lambatnya proses pembentukan Tuhan bukan tergantung Tuhan. Tapi tergantung siapa? Ini ada orang gak sih? Tergantung siapa? Sama-sama bilang sama saya, cepat atau lambat proses Tuhan bukan tergantung Tuhan. Tapi tergantung saya. Amin. Ada orang di gereja yang saya gembalakan, ngelamar pelayanan. Saya lihat dia punya CV-nya. Udah 12 gereja dia layani. Gak suka dikit sama gembalanya, pindah. Marah dikit, pindah. Gak suka sama WL-nya, pindah. WL-nya gak baik, pindah. Koordinatornya gak baik, pindah. Soundnya gak baik, pindah. Sampai sebelum datang Tuhan datang kedua kali, dia udah mengutari seluruh gereja di Indonesia. Setahun yang lalu, tepat setahun yang lalu, saya tuh ditawarin sama orang, ada jemaat yang saya kenal.
Pak Pendeta, saya lihat Pak Pendeta lagi ada masalah di Indonesia. Kami orang-orang diaspora di Kanada. Di Ottawa, atau Ottawa kan? Yang kalau ada orang lucu. Sabar ya. Kami ada gereja diaspora di Ottawa. Pak Pendeta mau nggak jadi gembala di sini? Udah ada rumah semua disediakan. Saya tanya istri dong. Saya tanya hantu handuk. Saya tanya Beb, what do you think? Istri saya jawab dengan sangat bijaksana. Keren banget jawabannya. Terserah kamu. Keren kan? Keren ya? Wanita-wanita memang rada kurang ajar memang. Dia bilang, terserah kamu. Aku cuma ngikut. Mau main aman nih orang, saya bilang. Saya jujur ya, setahun yang lalu, aduh ampun. Jahat orang, jahat mulutnya. Saya mau lari loh ke Kanada dengan omongan gini, kita mulai yang baru, kita coba yang baru. Mungkin Tuhan kirim ke Kanada dan mulailah lagu mungkinkah. Tapi puji Tuhan, saya nggak lari. Dan hari ini, tahun lalu penuh dengan amarah. Tahun ini penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Bilang kiri kanan saudara, jangan lari bos. Bilang sama yang baru ngomong, hadapi sama Yesus. Amin. Jangan lari anak-anak muda, jangan lari. Ada banyak anak muda hari-hari ini, banyak orang DM saya yang pengen bunuh diri, banyak banget Pak. Banyak banget. Mulai dari yang serius mau bunuh diri, sampai yang bilang Pak Pendeta saya mau bunuh diri. 3 bulan kemudian Pak Pendeta saya mau bunuh diri. Sampai saya tanya, WA dari mana, neraka bagaimana? Nggak mati-mati tuh orang. Bukan saya ngecilin bunuh diri, bukan. Saya percaya ada penyakit mental health. Tapi saya mau bilang sama saudara, hadapi. Sesakit apapun hadapi. Seberat apapun hadapi. Dunia ini nggak akan lembut sama orang percaya, nggak akan. Dunia ini nggak akan kasih diskon sama saudara, nggak akan. Tapi satu yang saya percaya, orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Nggak akan. Saya ngomong ini bukan kata orang Pak. Saya ngomong ini bukan kata pendeta si A. No, saya ngalamin Pak. Saya ngalamin Bu. Dalam anugerahnya. Kalau saya nggak lari dari proses Tuhan, sakit-sakit. Teriak-teriak saya sama Tuhan. Tuhan kenapa sakit banget Tuhan. Nggak enak Tuhan. Makan susah. Ya habis itu gampang. Tidur nggak nyaman. Bahkan suka mimpi-mimpi buruk. Asal lagi khotbah, kalau ada orang yang udah negatif tuh. Ngomongin apa tuh? Berkali-kali jadwal saya di cancel Pak. Dengan alasan satu dengan lain hal. Tapi saya pegang janji Tuhan, orang yang menabur sambil bercucur air mata akan menuai sambil sorak-sorai. Jangan lari. Jangan lari. Bilang kiri kanan saudara, hadapi bos. Bilang hadapi bos. Amin. Saudara pulang dari tempat ini, nangis boleh gak? Nangis boleh, nangis. Kuat lagi. Ya, kuat lagi. Hadapi. Jangan minta Tuhan angkat musuh-musuhku. Cabut nyawanya. Kan kita suka gitu kan. Pernah mikir gak kenapa orang jahat panjang umur? Jangan minta Tuhan usir dia. No, ada beberapa orang yang memang diciptakan khusus buat ganggu kita. Kapan dia gak ganggu kita? Ketika kita udah beres prosesnya. Kita udah selesai, kita gak pusing sama dia, orang itu pergi. Kemana? Gangguin orang yang lain. Yang ketiga, ini kesukaan saya. Sampai saya undang pemain badminton bisa bantu saya. Bro Yosia. Apa yang harus dilakukan oleh tanah liat? Yang pertama adalah stay tender. Tetap basah, tetap lembut. Salah satu karakter orang percaya adalah teachable. Teachable. Mau diajar. Mau diajar. Sama-sama bilang sama saya mau diajar. Karena Tuhan tuh paling suka sama orang yang mau diajar.
Orang yang udah ngerasa nggak mau diajak percuma. Yang kedua, Alkitab bilang untuk dapat apa yang harus dilakukan oleh tanah liat. Yang kedua, Alkitab saya bilang untuk saudara dan saya stay center, tetap di tengah. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, jangan ambil jalan pintas. Sama-sama bilang sama saya, jangan ambil jalan pintas. Abraham ambil jalan pintas. Dia datangi, gundik istrinya. Lahirlah siapa? 212. Ismail. Jalan pintas. Kalau Abraham sabar, gak ada bulan ini. Ini tolong dibantu media ya. Yang ketiga, ini kesukaan saya, apa yang harus dilakukan oleh tanah liat? Yang ketiga adalah stay yielded. Apa yielded? Dalam bahasa Inggris, yielded artinya menyerah dengan sukacita. Dalam bahasa Inggris, yielded artinya tunduk, rela, tidak melawan. Saudara boleh punya hati yang lembut, saudara boleh tetap di tengah. Tapi kalau kamu melawan, tetap aja Tuhan gak bisa proses. Kalau kamu ya hatimu lembut, hatimu mau dengar, kamu tetap di tengah, nggak pergi kemana-mana. Tapi kalau Tuhan proses, kamu komplain, Tuhan gimana? Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Stay yielded. Udah rela aja, rela. Selama kamu gak rela sama masalah yang kamu hadapi, kamu bilang, Pak Pendeta kan saya kan gak jahat, tapi kan dia yang jahat. Pak Pendeta gak gitu loh ceritanya loh. Ceritanya itu begini-gini, saya difitnah Pak Pendeta. Saya tuh gak rela. Selama kamu gak rela, maka prosesnya akan muter. Kenapa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun? Padahal dari Mesir ke tanah perjanjian cuma 2 minggu paling lama. Kenapa mereka butuh 40 tahun? Karena mereka gak lulus. Mereka apa Pak Bu? Gak lulus. Mereka muter aja terus. Jatuh kesalahan yang sama terus. Selama kamu gak rela sama masalah yang kamu hadapi. Selama kamu terus membela diri. Selama kamu bilang Pak Pendeta saya gak salah. Dia yang salah, saya gak terima Pak Pendeta. Gak akan pernah habis proses Tuhan sama kamu. Di sini siapa yang pernah ke dokter gigi? Boleh angkat tangan. Ini gak angkat tangan, jorok banget loh. Semua pernah kan? Kalau kamu ke dokter gigi, yang disuruh buka mulut apa dompet? Mulut kan? Ketika bor mulai masuk, dokter gigi suruh ngapain? Bos katanya pernah. Suruh ngapain? Diem ya. Betul gak? Karena kalau udah masuk gini, terus kita sebentar mau ambil HP. Betul nggak? Betul nggak? Hal yang sama. Tuhan minta kamu untuk diam. Tutup moncongmu. Jangan banyak ngomong. Kadang-kadang kita kalau punya masalah, malam berlutut, siang membela diri. Halo. Malam nangis minta Tuhan tolong. Siang hari sibuk di story. Story kita tiba-tiba langsung storynya gelap. Langsung tulisannya, Tuhan Maha Adil. Berikutnya ayat lagi. Hati-hati sama orang yang diurapi. Geli, tau gak? Geli. Kampungan. Norak. Lihat Ayub. Selama Ayub masih ngelawan Tuhan. Betul apa tidak? Ayub berdebat sama Tuhan. Ayub bilang begini, di mana hikmatmu? Di mana keajaibanmu? Masakan aku? Engkau hukum sedemikian rupa. Sampai di Ayub 42 ketika Ayub mengakui bahwa dari kata orang dulu aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Tuhan mulai pulihkan Ayub. Saya sering pelayanan ke penjara Pak Bu. Mungkin orang ini dengar. Ada anak muda under 20 di bawah 20 tahun. Masuk penjara. Saya datang kunjungi dia. Layani dia. Saya tanya, Dek di penjara apa kesibukannya? Oh saya sekarang pelayanan di gereja
Bang? Oh iya puji Tuhan. Ngapain? Saya main keyboard, main gitar kadang-kadang. Di sini saya bisa begitu. Oh puji Tuhan. Terus setiap hari ngapain? Ya bersih-bersih gereja dan sebagainya. Oh keren ya. Seru banget gitu. Terus dia ngomong sama saya. Bang, dia pernah mukul orang, gak mati orangnya. Tapi yang masuk rumah sakit. Tapi hukumannya, sentence-nya 15 tahun. Sama kasus yang lain 20 tahun. Dia bilang, Bang, saya kan gak matiin orang, Bang. Itu orang matiin orang, Bang. Cuma 4 tahun Bang vonisnya, Bang. Kenapa saya 15 tahun, Bang? Katanya Tuhan bela. Kok Tuhan gak bela sih, Bang? Saya mau tahu saya bilang apa sama dia? Selama kamu masih terus merasa sesuatu salah sama Tuhan, maka proses Tuhan akan terus datang sama kamu. Berhenti bandingin hidupmu sama orang lain. Jangan pusingin orang lain begini. Kita kan gitu. Kalau kita punya masalah, kita punya tantangan, kita sibuk kalau nggak bela diri, kita sibuk bandingin sama orang lain, kita punya mental korban. Tuhan begini. Kalau saudara pengen melewati proses dengan cepat, tutup moncongmu dan bilang sama Tuhan. Salah satu doa tertinggi dalam hidup orang percaya, ketika kita berdoa bukan minta, tapi kita minta sama Tuhan gini. Bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Di Taman Getsemani, itu doa yang Yesus naikkan. Amin. Yesus bilang gimana di Taman Getsemani? Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Hari ini kalau kamu sedang berada dalam prosesnya Tuhan, pesan saya dari mimbar yang kudus ini, tutup mulutmu, gak usah bela diri, gak usah upload status, gak usah sibuk cari pembelaan, jalan aja sama Tuhan. Kamu akan melihat Tuhan yang kamu sembah tidak terlambat membela umatnya. Amin. Dan yang keempat, pengerja boleh bantu saya yang terakhir. Yang keempat, ada? Bisa lebih cepat lagi? Karena waktunya sudah tidak banyak. Bukan saya mau dipanggil Tuhan. Yuk. Yang pertama adalah stay tender. Keep your heart tetap lembut. Yang kedua adalah saudara dan saya stay center. Tetap di tengah. Jangan lari. Sama-sama bilang sama saya jangan lari. Yang ketiga adalah stay yielded. Untuk terus berserah taat sama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, don't envy, be grateful. Jangan iri, mengucap syukurlah. 3 yang di depan adalah hasil dari tangan penjunan. 3-tiganya melewati dapur perapian. 3-tiganya dihancurkan, dibentuk, dibakar. Tapi masing-masing 3-tiganya memiliki tugas masing-masing. Yang ngerti bilang amin dulu. Bisa kebayang gak kalau yang ini iri sama yang ini? Gila, dia gede banget nih, gue kecil banget nih. Tuhan gak adil nih Tuhan. Atau yang ini iri sama yang ini. Gila, gue gemuk banget, dia kurus banget. Mana sih? Atau ini dua-duanya membentuk rombongan Rosa. Rombongan sakit hati. Terus ngomongin, gila nih gue tahu nih uangnya. Gue tahu dia kan uangnya. Saudara jangan ketawa, mikir. Karena salah satu penyakit orang Kristen adalah gak bisa menghandle keberhasilan orang. Kalau kamu lihat orang berhasil dan kamu mulai ngomongin keberhasilan, kamu mulai cari-cari kesalahannya, bukan yang salah, orang itu hatimu yang salah. Belajar punya besar hati bos, belajar punya hati yang luas bos, belajar untuk berbahagia sama keberhasilan orang. Kita kadang-kadang tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Halo?
Ketika tembikar ini, tanah liat ini diproses, dibentuk. Tuhan gak pernah ciptakan mereka untuk iri satu dengan yang lain. Karena Tuhan punya panggilan masing-masing. Tuhan punya panggilan atas yang besar, atas yang coklat, dan atas yang ini. Masing-masing punya jobnya sendiri, punya partnya sendiri. That's why kenapa Tuhan ciptakan kamu dengan kayak begitu. That's why kenapa mamamu harus dia, papamu harus dia. Kenapa kamu harus lahir sebagai orang Indonesia, dan seterusnya. Karena Alkitab bilang dia tahu apa yang dia perbuat. Amin. Tapi iblis berusaha mengadu setiap para hamba Tuhan. Talenta masing-masing, tak berapa banyak gereja-gereja yang iri sama gereja yang berkembang. Dan seterusnya. Kenapa Tuhan gak kasih saya main musik kayak Bro Yosia? Karena Tuhan tahu saya main musik buat apa, saya dipanggil jadi pendeta. Kenapa Bro Yosia mungkin gak dikasih karunia berkhotbah seperti saya? Mungkin. Karena mungkin jadi sombong dia nanti. Beda. Tapi ketika pot ini dipakai Tuhan gak? Ini ada orang gak sih? Ketika pot ini dipakai Tuhan gak? Dipakai. Ketiga-tiganya dipakai Tuhan. Saya mau tanya, proses ini sama apa beda? Semakin besar potnya, semakin lama diprosesnya, dibakarnya. Saya sering tanya orang, untuk kecil kayak begini 3 jam. Untuk kayak begini, I don't know, tergantung bisa 2-3 jam. Untuk kayak begini, bisa lebih lama. Kalau kamu berani iri sama mobil orang, berani iri juga dong sama harga yang dia bayar untuk punya mobil itu. Kalau kamu berani iri sama karunia orang, iri juga dong sama jam doanya. Halo? Kalau kamu berani iri sama pencapaian seseorang, iri juga dong sama harga yang dia bayar. Ada orang bilang sama saya, hebat ya gereja yang dipimpin oleh dalam anugerah Tuhan oleh Gideon, udah sekian ribu segala macam. Dia nggak tahu aja prosesnya Tuhan gimana. Betul apa tidak? Masing-masing dipakai Tuhan. Yang ini dipakai mungkin buat jadi minum, bisa taruh bunga. Ini mungkin bisa pot, atau mungkin kalau saudara nggak punya piring bisa makan dari sini. Ini saudara mungkin kalau saudara rada nyeleneh bisa jadi anting. Serah lo lah. Intinya apa? Jangan iri. Jangan iri. Kamu yang dikasih pigmenmu lebih gelap, jangan iri. Saya punya teman saya banyak-banyak kan orang Chinese Pak Bu. Kalau kami pergi ke pantai Pak Bu, saya harus pakai sunblock yang banyak. Dia Bu cuman merah, malamnya udah putih lagi. Kalau kita beda panggilannya. Kalau memang rambutmu keriting, jangan kau lurus-lurusin. Kau lurus-lurusin, kau ibadah keringetan keriting lagi. Kalau memang berat badan tinggimu nggak seberapa, jangan foto gini-gini. Panggilan orang beda. Masing-masing. Doa saya, kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Always remember this glow. Yang punya surga, crazy in love with you. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Satu gambar Thai, bila saya nggak punya utang. Dalam budaya Jepang ada namanya kintsugi. Ini kintsugi. Kintsugi, kin artinya emas, sugi artinya sambungan. Dalam abad-abad awal kalau piring atau gelas pecah, maka ahli tembikar akan menyatukan kembali dengan sambungan emas. Dengan sambungan emas. Gampangnya begini, kalau ini harganya sebelum pecah sebut saja 100.000, setelah pecah ada harganya enggak? Enggak ada. Kalau dunia dibuang, disapu dan dibuang ke tempat sampah, betul apa tidak? Tapi dalam budaya Jepang mereka nggak dibuang, mereka disambung dengan emas. Kalau tadi harganya 100.000, ketika udah disambung jadi emas, harganya jadi ratusan juta.
Apa maksud saya? Dalam kekristenan Tuhan melakukan yang sama, katakan amin. Tuhan tidak meminta saudara menutupi masa lalu saudara. Tuhan tidak meminta saudara membuang masa lalu saudara. Tuhan meminta saudara untuk membawa masa lalumu kepada Tuhan yang hancur belah itu. Dan biar melalui masa lalumu nama Tuhan dipermuliakan sama saudara. Biar gak apa-apa. Memang masalah kamu kelam terus. Memang masalah saya gak benar terus. Makanya ada sebab disebut dia masa lalu. Hari ini kalau saudara bilang sama saya, Pak Pendeta saya punya masa lalu yang kelam. Kintsugi jawabannya. Pak Pendeta saya mantan narkoba. Dia bisa bentuk kamu dengan lebih indah lagi. Saya tadi mau hancurin ini tapi punya teman. Dan gak ada yang bisa nyambung. Salah satu pendeta di Indonesia yang paling sering dituduh predator, pemerkosa, dan seterusnya. Ngeri Pak, ngeri. Gila. Kalau nggak Yesus, udah gila saya. Di lampu merah tuh. Tapi untung Yesus. Kintsugi dibentuk ulang. Makanya kalau lihat orang lagi jatuh, jangan hakimin. Saya takut kalau dia bertobat, dia lebih dipakai dari kamu. Amin. Doa saya, firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.